Kita akan berbicara perkara bagaimana cara berkomunikasi dan peka mendengar suara Tuhan. Saya mengucap syukur kalau Tuhan yang mengadakan segala perkara ini, saudara. Karena justru ini diberikan sekarang kepada para wanita. Mengapa hal ini sekarang diberikan kesempatan kepada para wanita? Karena keadaan zaman yang sudah berubah. Suatu emansipasi di mana wanita sudah tidak mungkin lagi untuk dijadikan hanya sampingan. Dan ternyata laki-laki ini sudah dikejar Tuhan terus tidak mau. Sekarang wanitanya saja Tuhan berkata. Dan Alkitab mengajar kepada kita semua, saudara, bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan itu sudah memberikan Alkitab ini untuk memberikan kepada kita pelajaran, belajar, dan jangan sampai kita mengalami hal-hal yang tidak enak. Dan terus terang, saudara, dari sejak Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah, ternyata yang pegang peranan itu wanita. Memang kepalanya itu laki-laki, tapi ternyata dunia ini jadi kacau gara-gara wanita. Loh, jujur betul enggak? Iya, atau jujur ini omong ada apa adanya. Tapi saya juga ngakui sebagai laki-laki, bodohnya itu kok mau nurut wanita. Lah itu masalahnya. Makanya dari itu, saudara, karena laki-laki ini dikejar Tuhan sudah tidak mau, akhirnya sekarang Tuhan ngejar siapa? Wanita. Maka dari itu, saudara, pertama kali kalau saudara turut seminar ini Tuhan Yesus yang ngadakan sendiri. Saya dengar dari Linda, dia diperintah oleh Tuhan untuk mengadakan. Ini bukan kebetulan, saudara. Karena apa? Waktunya sudah sangat singkat. Dan Tuhan mau pakai laki-laki, tidak mau. Jadi terpaksa sekarang Tuhan bilang, yang mau sajalah. Sudah waktunya sudah singkat. Coba saudara sekarang perhatikan. Mana ada alam ini sudah memberikan contoh-contoh. Apa yang ada di dalam alam ini adalah satu gambaran, satu peringatan miniatur yang saudara harus perhatikan. Pohon-pohonan zaman sekarang saja tidak ada orang yang mau nanam dari mulai biji, betul tak? Semua modelnya apa? Dimasukin pot berbuah, betul tak? Lah ya, ibu-ibu ya maunya cepat gitu tak? Lah itu mesti diperhatiin. Tuhan Yesus tidak membutuhkan lahan yang gede sekarang. Pot cilik-cilik, tidak apa-apa. Yang penting ditanam terus buah. Tapi masalahnya sekarang ibu-ibu kerap kali senangnya apa? Beli sama tukang tanaman yang sudah mulai berbuah, tapi dibawa pulang tidak belajar cara merawatnya. Sampai di rumah 2-3 hari mereteli. Maka dari itu kita harus belajar, pelajari bagaimana cara memeliharanya. Nah, Alkitab ini luar biasa. Demikian juga kalau kita bagaimana cara berkomunikasi dan peka terhadap suaranya Tuhan. Coba kita perhatikan di dalam Roma 8 yang pertama, kita lihat di dalam Roma 8 ayat 28. Semua sudah pernah baca apa belum? Coba saya mau tanya, yang belum pernah baca ini siapa? Coba angkat tangan, jujur. Wah, puji Tuhan. Sudah semua. Nah, kalau sudah semua berarti mungkin sudah hafal dong. Iya toh? Hafal, ayo hafalnya apa sampai di mana? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, ini loh. Jadi
ada dua bagian. Bagiannya Allah dan bagian kita. Nah, sekarang saudara di rumah semua punya TV enggak? Sebagian besar punya dah? Punya. Nah, coba saudara nanti kalau pulang, kalau masang TV perhatiin. Demikian kabel itu ditempelkan kepada listrik, langsung nyala apa enggak? Apanya yang nyala? Lampu kecilnya itu loh, tandanya sudah ada kontak. Betul loh? Nyala. Nah, kalau TV-nya enggak disetel-setel, ada suaranya enggak? Nah, perhatiin saudara. Hubungan manusia dengan Allah itu selalu digambarkan dengan perkara-perkara dunia ini. Coba perhatiin, Tuhan Yesus selalu mengambil perumpamaan itu sekitar, betul ya? Zaman ini berkembang terus. Pada waktu saudara dan saya percaya kepada Yesus Kristus, hubungan kita dengan Allah mulai nyambung. Roh kita yang mati ini mulai nyambung lagi. Karena Yesus berkata, siapa yang percaya kepadaku tidak mati lagi tetapi hidup. Nah, nempel. Sudah percaya Yesus, ngaku dosa, terima Yesus, nyambung. Nah, lalu ada lampu kecil. Nyala, pasti. Tandanya apa? Kristen. Orang lain lihat, sudah ada kontak. Oh sudah, apa? Kristen. Lihat KTP-nya, Kristen. Iya toh? Tapi ada suara enggak? Oh. Belum. Ada gambar enggak? Belum. Kenapa? Nah ya itu, baru ada tandanya. Tanyain orang. Punya TV? Punya. Nyala. Contohnya, ada lampu ini kecil. Lalu kamu dengar apa? Belum, nggak dengar apa-apa. Lihat apa? Tadi malam. Nggak lihat. Kenapa? Nggak ada tahu tuh. Ya nyala sih nyala, tapi kok nggak ada apa-apanya. Nah, bagian Allah dan bagian manusia. Allah ini sumber segala-galanya. Allah tidak pernah berubah. Cintanya Allah sama saya sama cintanya Allah sama kamu sama enggak? Sama. Iya, listriknya sama enggak? Sama. Sumbernya sama enggak? Sama. Kok TV-nya lain? Ada yang kecil, ada yang gede. Ada yang warnanya bagus, ada yang ada yang berwarna, ada yang tidak. Perhatiin. Kamu kepinginnya punya TV yang bagaimana? Gede, berwarna, bagus. Punya sih punya, tapi nempel tok. Apa artinya? Nah ini saudara. Allah ini sumber segala-galanya, kita ini alatnya, TV-nya. Allah adalah daya listriknya, Allah adalah kekuatannya, Allah adalah terangnya. Alkitab berkata toh. Saya ini baru dapat gambaran TV ini barusan pagi tadi. Di mana? Di kamar mandi. Saya ini bilang gini, Tuhan, ini nyeritain ibu-ibu ini bagaimana sih Tuhan? Lalu Tuhan bilang, cerita yang biasa. Kalau contohnya susah-susah nanti nggak kelihatan tiap hari. Oh ya. Lah apa? Lah TV itu. Oh ya. Nah ibu-ibu ini pasti masuk keluar lihat TV, betul kan? Oh ya. Saya bilang oke. Lalu diceritain Tuhan hebat. Saya bilang oh ya. Maka dari itu saudara, cintanya Allah ini semua sama. Allah kepingin saudara dan saya ini dengar suara Yesus Kristus. Sebab Allah itu tidak kelihatan, Allah Bapa, karena dia roh. Listrik itu tidak kelihatan. Betul tak? Tapi penyiarnya, yang punya firman, yang menyiarkan, yang punya pusat itu tahu, bisa. Demikian juga Yesus adalah suaranya Allah. Firman Allah yang saudara dan saya dapat lihat dan dengar. Sebab Allah menciptakan
manusia untuk supaya menjadi gambarannya Allah ini. Dan setelah Yesus muncul, dia adalah anak Allah yang menjelma jadi manusia. Di mana saudara dan saya dapat melihat dia, dapat mendengar suara dia. Maka dari itu kita kenali dulu bagian Allah ini. Karena di sini dikatakan Allah turut bekerja sama. Jadi kenali dulu. Nah, pertama saya tanya, Yesus itu Yesus loh, bukan Allah Bapa. Yesus. Yesus itu roh atau daging atau roh dan daging? Siapa yang setuju Yesus itu roh? Angkat tangan. Ini belajar seminar ini, tidak kebaktian. Ayo. Yesus itu roh. Angkat tangan yang tinggi, jangan malu. Ini sekolah. Angkat tangan yang tinggi-tinggi. Wah, cukup banyak. Siapa yang percaya Yesus daging? Wah, masih ada. Siapa yang percaya Yesus roh dan daging? Nah, yang lainnya belangko. Kamu masuk surga ndak neraka ndak, hati-hati gue gantung. Nggak boleh. Belangkonan itu nggak boleh. Sebab Yesus berkata, ada jalan yang lebar dan sempit, pilih. Nggak boleh gini. Kalau lihat-lihat, kalau lebar enak ya mah. Nggak ada. Jadi saudara perhatikan, Yesus, coba lihat di dalam Lukas pasal yang ke-24. Kita kenali dulu Allah kita, kenali dia benar-benar, supaya kita tahu bagian dia dan bagian kita. Coba saudara lihat di dalam Lukas pasal 24, ayat 38 mulai, sampai dengan ayat yang ke-43. Kalau tidak sempat baca, dicatat loh ya. Nanti di rumah dibacain lagi. Lukas pasal 24 ayat 38 sampai 43. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu roh tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah kamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus melakukan ini. Yesus sudah bangkit atau belum? Sudah. Dia mati, lalu bangkit, dan dia punya tulang dan daging, tapi bisa makan. Perhatiin, daging dan tulang Tuhan Yesus adalah baru, tembus tembok, betul? Ada enggak ikan goreng tembus tembok? Hah? Nggak bisa. Ikan goreng tadi kan dimakan Yesus toh, masuk dalam dirinya Yesus toh. Nah, Yesus tembus tembok, ikannya beri atau? Hah? Tembus toh? Nah iya, kok bilang ikan goreng nggak ada yang bisa tembus tembok? Bisa kalau di dalam Yesus. Loh. Kamu bisa tembus tembok enggak? Hah? Gak bisa, tapi di dalam Yesus bisa. Makanya tak ada masalah yang tidak dia dapat diatasi. Petrus tidak bisa berjalan di atas air, tapi kalau Yesus berkata, "Mari datang kepadaku, jalan dah." Padahal kalau saudara nyemplung air tenggelam. Hebat toh Yesus. Nah ya, makanya ngucap syukur wanita-wanita punya Yesus. Jangan gadol suami, suamimu tidak bisa ngilang. Tapi kalau sama Yesus sip. Jadi di dalam Yesus kita harus kenali kenapa Allah menjelmakan Yesus menjadi satu manusia,
supaya manusia dapat melihat dan dapat mendengar. Melihat wajahnya dan mendengar suaranya. Karena Yesus ini bertulang dan berdaging, dan pada waktu dia naik ke surga, tulang dan dagingnya pun dibawa. Maka dari itu saudara, kita harus kenali dia. Kalau ini pendapat, kalau ini pandangan, kalau ini firman Tuhan tidak engkau lekatkan dan meteraikan dalam hati dan pikiranmu, kamu tidak akan dapat ketemu Yesus. Karena Yesus sudah berkata apa? Jadilah segala sesuatu menurut imanmu. Kalau kamu punya iman, oh Yesus itu roh, mana bisa dilihat, ya tidak bakal lihat. Tapi kalau engkau punya percaya sesuai dengan Alkitab, kamu katakan, Tuhan, aku baca, engkau itu punya tulang dan daging. Kalau gitu bisa dong saya lihat. Tuhan bilang bisa. Nah, bagaimana caranya? Nanti waktuku, aku loh. Saudara warga negara Indonesia enggak? Iya. Kepingin ketemu Soeharto enggak? Lalu kamu bilang, Pak, aku kan warga negara Indonesia. Aku kepingin ketemu kamu. Yang menentukan saudara atau Pak Harto? Pak Harto. Pak Harto bilang, oke atau tidak tergantung dia loh. Kapan? Iya dah. Nah, Yesus lebih-lebih. Tuhan, aku kepengen. Tuhan bilang, oke, sesuai dengan firman. Tapi, kapan? Aku raja di atas segala raja. Nah, masalahnya sekarang timbul. Caranya bagaimana? Loh, ya toh? Nah, itu bagianmu sekarang. Karena bagian Allah ini luar biasa. Cintanya sama. Kalau dia menyatakan diri kepada saya, dia mau juga menyatakan diri kepada saudara. Tergantung TV-nya sekarang. Penyiarnya sih tetap ada. Memancarnya ada. Tergantung saudara dan saya. Banyak orang Kristen cukup menjadi orang Kristen. Kenal Yesus cukup. Lalu berbakti cukup. Salah. Yesus tidak mengatakan hanya cukup. Tetapi menuju kepada kesempurnaan yang Yesus kehendaki. Kenali dia. Baca firman-Nya. Dan lakukan. Maka dari itu saudara, jangan cukup menjadi orang Kristen. Sudah ada kontak dengan Yesus. Tetapi buka powernya itu loh. Kontak sudah ada. Tapi kalau power, tahu power? Apa? Kuasa, kekuatan itu kamu tidak ceklekin di dalam TV. Sinarnya itu tidak nyala. Siapa kekuatan itu? Roh Al-Kudus. Pada waktu kontak sudah ada, tetapi power tidak ada, percuma. Karena hidup kita ini, saudara, tidak mampu melakukan segala perkara tanpa Roh Kudus. Maka Yesus berkata, aku akan pergi ke surga, aku akan utus Roh Kudus untuk tinggal di dalam kamu. Sebab ini merupakan kekuatan yang menuntun saudara, yang membimbing saudara, dan yang mengingatkan akan firman yang telah dikatakan Yesus. Tanpa power, gambar tidak muncul. Tanpa power, suara tidak akan ada. Firman tidak ada artinya. Kalau saudara sudah punya percaya Yesus, harus penuh dengan Roh Kudus. Tanpa kepenuhan, engkau tidak akan mempunyai kemampuan. Percuma. Punya ya punya, tapi tidak ada apa-apanya. Maka dari itu saudara, kita harus rindu. Nah, bagaimana untuk dapat mempunyai power ini? Lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 mulai sampai dengan 39. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiknya ia datang kepadaku. Ini saudara, yang pertama-tama Tuhan kehendaki saudara itu apa? Datang. Lalu haus.
Kalau orang haus itu kepengen apa? Minum loh. Kalau saudara tidak punya kekuatan, saudara datang kepada Yesus, haus, minta minum. Nah, lalu Yesus berkata, datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Nah, ini tidak bisa dilepaskan. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Jadi tidak mungkin saudara percaya Yesus tanpa membaca Alkitab. Bagaimana saudara bisa percaya kalau engkau tidak ngerti? Khotbah saja Pak, dengar dari orang, tidak lengkap. Baca Alkitab, sebab Yesus sudah berkata, percaya kepadaku seperti yang tertulis di dalam kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Mengalirnya ini siapa yang ngalirin? Atau dengan otomatis? Dari dalamnya akan mengalir aliran. Jadi yang ngalirin siapa? Roh Kudus melalui firman. Jadi kalau firman ini engkau baca, engkau percaya, engkau lakukan, dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Aliran ini yang dikatakan apa? Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Sekarang Yesus sudah dimuliakan belum? Sudah. Sekarang Roh Kudus ada enggak? Sudah disiapkan belum? Tergantung engkau ngalir enggak dalam hatimu. Kalau tidak, hati-hati kamu. Kalau tidak ngalir terus Roh Kudus ini, berarti bacanya firman Tuhan belum beres, belum nyentel. Sudah baca, sudah, tapi belum melakukan, lupa. Nah itu. Jadi ngalirnya tersendat-sendat. Nah, tersendat-sendatnya pipa ledeng itu airnya tersendat-sendat, mesti dalamnya ada apa toh? Kotoran. Kotoran itu apa? Dosa, pikiran, masalah itu loh, yang bikin ruwet. Kalau ditanya, sudah baca Alkitab Pak? Sudah, tapi hari ini lupa. Karena apa? Rame. Sibuk. Kenapa? Bangun-bangun suaminya sudah ngomel sih Pak. Pikiran buntet. Ini saudara. Padahal terus terang saudara, wanita itu luar biasa, saya akui. Saya ini orang yang keras hati, orang yang mata keranjang, orang yang segala-galanya, 3 tahta harta wanita itu ada semua di tumplit saya. Tapi bisa dirubah karena istri saya yang dipakai Yesus. Kenapa? Istri saya itu kalau saya sudah ngomong gini, diam. Nggak pernah komentar. Kalau dia bilang, yang gini, enggak, stop. Dia cuma keluar air matanya sama sembahyang. Saya kalau sudah lihat air matanya dia, hati saya itu seperti disiram es. Saya bilang, aduh, stop, nice. Tapi saudara tahu, akhirnya saya dirubah Tuhan karena apa? Tuhan berkata, kenapa enggak engkau kasih istrimu? Tuh, saya bilang, Alkitab berkata suami harus kepala. Ya, kepala bukan merintah, bukan diktator, tapi harus mengasihi. Oh ya. Setelah dirubah, dikikis, karena Tuhan tiap kali ngomong, firman Tuhan ngomong. Akhirnya sekarang saya bilang, kamu bagaimana? Wah, sekarang malah kebalikan. Kebalikannya apa? Sekarang kalau istri saya bilang, oh jak gitu, gini. Saya gantinya, iya. Kenapa bisa berubah gitu? Karena sudah tidak ada akunya, dagingnya itu sudah mati. Nah ini. Lama-lama timbang dibantah ya gegeran. Karena ternyata wanita itu kelihatannya lemah, Kelihatannya itu lemah, tapi sebetulnya laki-laki itu kelihatannya keras. Tapi bedanya kerasnya baja, baja tapi ngeper. Kalau laki-laki bilang,
Nggak bisa, nggak. Kalau wanita bilang, nggak. Iya deh. Nurut. Tapi suaminya pikir, balik lagi. Ayo jujur. Wanita itu kan kerap kali baca tapi per toh. Ditekuk sama suaminya. Ya, tunduk. Tapi suaminya minggir. Saya balik. Loh, lah kok kenceng lagi? Kok kelihatannya tidak cocok loh. Lah tadi kok bilang iya? Daripada marah loh. Jadi ternyata wanita itu lebih keras sama laki-laki. Lebih keras mana sebetulnya? Lebih keras laki-laki, tetapi lebih ngeper perempuan. Karena per itu tidak bisa dibengkokin, betul? Kalau baja bisa dibengkokin putus atau bengkok, betul lah? Tapi kalau per tidak ada, dibengkokin pintung. Balik lagi, balik lagi. Saya bilang lu kok balik terus? Iya. Bayangin, ini saya alami dan bertahun-tahun. Akhirnya saya bilang sama anak-anak saya, kalau mama sudah punya kehendak, lebih baik turuti saja, doakan. Kalau dibatalkan Tuhan, tidak apa-apa. Kalau tidak, ya sudah turuti. Sebab apa? Ngeper. Contohnya saya barusan bikin rumah. Di dalam gambarnya saya sudah tunjukkan. Ini program daripada pemborong. Paketnya biasa lurus. Karena kamar mandinya kecil gini-gini ya. Sudah ya. Oke, cocok. Diceritani sama adik saya karena apa pakai bucket yang bundel yang wel bisa duduk. Lalu dia lihat, waduh. Masuk di sini. Waktu mau tidur dia bilang, yang bucketnya bagus ya. Saya mesum. Ya bagus, wong kamar mandinya gede kok. Tadi bucketnya gede, persegi, segitiga gede itu ya memper. Saya bilang, tapi bisa kok ya. Wah, saya sudah lihat ini, wah. Dan ini aneh, bagus ya Pak. Aku ini kan gendut. Duduk di bawah deh, naik turun itu kan berat. Jadi duduk kan enak sambil. Terus saya bilang, oke. Tanya harganya. 3 kali lipat. Tanya berapa? 1,5. Berarti biasa cuma sekitar paling mahal 500. Waduh. Saya bilang, kok mahal? Ya kok mahal ya. Berhenti sebentar. Sembayang Tuhan, mahal lo kan kok bisa ya. Wah. Akhirnya dia telepon nanti, saya bilang, oh kalau buat saya cuma 1 juta. Loh, saudara tahu? Saya bilang, tempatnya mepet tuh yang, enggak apa-apa dirubah gini. Saya sudah tahu, wah sudah kepengen ini dari itu. Waktu itu saya coba, nggak bisa, nggak cocok. Diam. Ya sudah nurut sajalah. Tapi malam-malam sesek kenapa sih? Lalu saya tanya, kenapa kamu sesek? Aduh, sesek. Wah, timbang sesek ini. Pikirannya. Ya kepingin. Sudah. Sebabnya apa saudara? Setiap orang itu punya kelemahan. Dia kalau punya pikiran sesek. Kalau tidak punya pikiran banyak, longgar loh. Saudara juga begitu dah. Nah, manggut-manggut semua ya. Kenapa? Karena itu memang cirinya wanita. Kenapa? Selalu tuh disimpan. Makanya tidak jantungan mesti sesek. Maka engkau itu harus punya Yesus. Karena sebetulnya sumbernya itu segala-galanya itu ada pada Dia. Kalau kepingin apa-apa jangan minta suami. Minta Yesus dulu. Yesus kalau nanti gerakin hatinya suami itu loh, enggak bisa apa-apa. Kalau Tuhan bilang, kau sayang istrimu enggak? Saya kerap kali diomongin Tuhan. Istri saya sembahyang, Tuhan bilang, kamu sayang istrimu enggak? Ya. Kalau sesek, ya jangan dong Tuhan. Nah, turuti. Loh, kok turuti apa? Gak taunya, loh kau kepingin apa? Aku kepingin ini. Oh ya sudah sana. Timbang sesek.
Tuhan itu luar biasa, saudara. Maka dari itu engkau harus kenali Dia, harus punya power. Roh Kudus. Ini langkah-langkah cara pertama, saudara harus baca Alkitab. Tanpa Alkitab engkau tidak akan dapat. Dan baca cepat-cepat, karena apa? Waktunya sudah sangat singkat. Sudah tidak ada waktu lagi. Alkitab akan dimusnahkan. Saudara harus tahu. Dan apabila nanti sudah musnah, engkau cari Alkitab, tidak ada, engkau ketinggalan. Tapi kalau engkau sudah pernah membaca, sudah tertanam di dalam pikiran dan hati, satu saat kamu membutuhkan, Roh Kudus munculkan. Dan apa yang Yesus pernah katakan, pernah kamu baca, itu menjadi rema bagi kamu. Engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu khawatir. Karena apa? Dia segala-galanya bagi kita. Maka dari itu power ini harus. Setelah kamu punya power, sekarang bagian saudara. Di dalam keadaan TV yang sudah nempel dengan setrum, sudah ada powernya. Sekarang tergantung daripada saudara mencari gelombangnya. Nah itu, lah gelombangnya ini sekarang bagian saudara dan saya. Penyiarnya tetap, Yesusnya tetap, firmannya tetap, powernya Roh Kudus tetap ada. Asal kamu nempel terus dengan sumber listrik itu, Yesus Allah. Tetapi sekarang masalahnya timbul bagian kita. Caranya bagaimana? Kita harus cari. Mengenali dulu, pelajari watak dan perangimu. Kalau engkau beli TV baru, selalu ada petunjuknya, betul tak? Nah, saudara itu harus periksa dirimu sendiri. Watak tiap orang tidak sama. Ada yang keras hati, ada yang lemah lembut, ada yang kelihatannya lembut tapi keras. Macam-macam. Ada orang yang punya kelemahan, tubuhnya tidak kuat, lama-lama mikir banyak tidak kuat. Ada yang tukang pikir, macam-macam. Kenali. Nah, di dalam pengenalan dirimu ini, kamu dengan membaca Alkitab, contoh Alkitab ini komplit, saudara. Tiap pribadi saudara ada contohnya di dalam Alkitab. Orang yang keras ada, orang yang seperti Maria ada, orang yang seperti Deborah pun ada. Nabiah itu ada. Tukang perang, Nabiah itu turut perang loh. Zaman sekarang ini perempuan-perempuan turut perang loh. Iya, tapi wataknya kayak Deborah. Kira-kira kalau wataknya kayak Maria suruh perang, bubar. Karena apa? Mau melayani nggak suruh perang lah, ya musuhnya dilayani ya bubar. Mau membunuh orang nggak sampai hati lah, ya bubar, dibunuh dulu. Maka dari itu sifat dan peranginya kita berbeda. Ada Allah tempatkan kau di garis belakang. Ada Allah tempatkan kau di garis depan. Nah, contohnya, ibu-ibu ini ada enggak yang suaminya itu justru kalah sama ibunya? Segala-gala, "Mah, bagaimana kamu? Mah, bagaimana?" "Salah, kamu sajalah." Ada enggak? Ada. Lah, wanita yang situ kerap kali gemes enggak? Aku tuh kepingin punya suaminya tegas gitu loh. Kok lu bilang, "Mah, bagaimana, Mah?" Tapi saudara itu harus tahu, kalau Tuhan beri jodoh kamu model kayak gitu, tuh Tuhan punya rencana, karena memang suamimu tuh butuh kamu. Untung malahan. Oh, gak usah nyetel model saya. Sebabnya apa? Segala-gala, "Mah, oh ayo sembahyang." Wah, gampang toh. Tuhan berkata begini, ayo, yo Mah, nurut loh, penak toh. Tapi kalau suami model saya, dia bilang, "Pak, gini, nanti dulu." Nah, repot. Nahan dulu, sembahyang dulu loh. Ini sudah jodoh, saudara. Kita harus kenali watak dan perangai kita. Setelah kita ditempatkan oleh Tuhan di dalam Alkitab, engkau akan melihat dirimu. Oh, aku ini model gini Tuhan. Tapi engkau harus tahu, kalau sebagai seorang wanita
wanita engkau dipakai Tuhan untuk menuntun suamimu, mengarahkan. Jangan jadi kepala. Sekali kamu bertindak sebagai kepala, kamu akan dituntut setan. Sebab Alkitab berkata, istri tetap harus tunduk kepada suami. Caranya bagaimana? Harus bijaksana. Loh. Contohnya itu loh, kayak Daud sama Betseba itu loh, saudara. Betseba itu bekas istrinya orang. Loh. Lalu dia itu bukan permaisuri. Jadi kalau Raja Daud ngambil Betseba itu harusnya sebagai apa? Gunde. Betul tak? Tapi kenapa anaknya bisa jadi raja? Kenapa peraturan kerajaan dikalahkan? Sebab Betseba pintar. Waktu disayang-sayang Daud, waktu dia ngandung, dia berkata, "Pak, ini kan hasil karyamu ya, Pak." Lalu Daud janji, "Anakmu yang aku akan jadikan raja." Nah, sekali janji, pegang. Waktunya tepat, muncul. Dulu kan pernah janji ya, Pak? Oh iya. Genapi. Saudara tahu? Bijaksana, minta hikmat daripada Allah kita. Dan sumber hikmat, Yesus, firman Allah. Maka dari itu saudara, engkau harus perhatikan. Sekarang bagianmu untuk mendengar suara Tuhan dan peka ini, kamu harus kenali watak dan perangimu sendiri. Contohnya, ibu-ibu, pada waktu kamu kenalan sama bapak-bapak dulu, sudah kenal belum perangnya bapaknya? Paling-paling kenalnya di luar loh. Tapi setelah kawin, bung, kelihatan semua enggak? Setelah kelihatan, kadang-kadang kamu dalam hatimu pikiran bilang, aduh kok kayak gini ya. Ayo jujur, ngomong enggak? Pernah ngomong gitu enggak? Pernah toh? Aduh, dulu kok enggak, kok ini kok muncul semua gini ya. Lalu kalau sudah gitu, apa pikiranmu? Apakah membandingkan bekas kekasihmu yang dulu? Lalu mulai, aduh coba aku mbak dia tuh lumayan dia loh. Jangan sekali-kali punya pikiran seperti itu. Tidak boleh. Kalau engkau membandingkan dengan laki-laki yang lain, percabulan. Dituntut setan kamu nanti. Kalau engkau melihat suamimu model-model kayak gitu aneh-aneh, kamu harusnya bilang apa? Puji Tuhan, muncul saya gini. Harusnya puji Tuhan, sebabnya apa? Kalau ini muncul, kamu bisa ngatasi. Kalau itu tidak muncul, kelihatannya di depan kamu baik, di belakang nyeleweng terus. Betul enggak? Sudah pernah ngucap syukur? Bilang muncul yang jelek-jelek. Puji Tuhan ini. Ternyata dulunya iya, tapi di belakang kamu matanya. Laki-laki yang mata keranjang itu biasanya sama wanita itu iya, belum tentu di belakang kamu. Makanya itu saya ingatkan, kalau ibu-ibu lihat suamimu ada dua perkara. Kalau lain daripada biasa, marah-marah terus, mesti ada sesuatu yang terjadi. Sebaliknya kalau terlalu manis, hati-hati. Sebab kalau terlalu manis biasanya ada sesuatu yang ditutupi supaya istrinya tidak curiga. Apa-apa dituruti. Iya, hati-hati. Kamu mesti sembahyang. Tuhan, suamiku kok aneh. Loh ini saya ngomong karena saya sendiri. Makanya Linda ini disuruh Tuhan manggil laki supaya cerita itu apa adanya, supaya membawa kemuliaan Tuhan. Saya layani istri saya, lalu istri saya bilang, waduh yang kamu kok baik. Nah, saya pikir, iya kalau tidak baik ketahuan nanti. Tapi karena dia ini channelnya sama Yesus ini jelas,
Tiap malam dia berdoa, dia serahkan saya dalam tangan dia. Lalu Tuhan memberikan TV-nya itu nyala. Tidur dia nyala, lihat. Loh, bangun tidur itu mesem-mesem sama saya. Saya bilang, kenapa mesem-mesem? Aku tahu kemarin kamu ngapain. Kamu tahu dari mana? Tadi malam Tuhan tuh buka TV. Yang jadi peranan kamu. Loh, ternyata kok saya bilang, kamu kok baik. Ya suamiku baik, Tuhan. Manis sekarang. Tuhan bilang, manis karena terselubung. Dalamnya pahit. Hah? Lalu saya dilihatkan Tuhan. Kamu tidak naik mobil, naik skuter. Pergi tempat orang lain. Oh, aku tahu. Perempuannya rambutnya panjang, model gini, model gini. Oh. Ayo, dia bilang gitu. Lalu saya bilang, mateng aku, ketahuan semua sama Tuhan. Lalu saya ngaku semua, ya gini. Makanya doakan, aku doakan kok. Tapi aku ya gak mau, tapi gak kuat. Lah iya loh. Akhir itu saya ditumpangi tangan istri saya disayang dia. Lalu Tuhan, angsal mau ke sana, Tuhan, gak kuat aku, ini istriku kasihan. Tuhan bilang, lepas. Saudara tahu? Engkau gak bisa ngontrol suamimu terus-menerus, itu gak bisa. Betul? Ini kenyataan itu di Jakarta itu. Seorang kaya raya, setiap malam dia pergi ke meeting. Tapi meeting, kurang ajar lah. Dia bilang, Pak, kemana? Meeting. Tapi sampai di luar dia bilang, meeting. Ini cerita, dia bilang, waduh Pak, saya perbuatan saya dulu. Ansal ditanya istri saya, meeting. Tetapi sejak saya Yesus, istrinya berdoa, Tuhan, jagai suamiku, jagai suamimu. Yang dikiting nyokot, nyakapok, setelah dicokot, cekit ya. Nyonya tanya, lu kok ada luka? Iya, bukan meeting. Lalu istrinya bilang, lupa kalau meeting itu gitu. Lah wong kumpulan ini orang gitu-gitu. Tapi setelah dia bertobat, dia bilang, aku sekarang menjadi anak Yesus. Tidak lagi. Dan dia terbuka. Saudara tahu? Maka dari itu kalau suamimu terbuka, kelihatan hal-hal yang aneh, ucapkan syukur. Lalu bawa di hadapan Tuhan, hadapkan di hadapan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan. Nah, cara yang saudara perhatikan yang pertama kali, Allah punya kuasa, Allah itu tidak pernah berubah. Untuk mengenal saudara, dia gampang, karena dia Allah yang maha kuasa. Tapi saudara untuk mengenal dia bukan hal yang gampang. Kenali dia melalui firman. Terutama perjanjian baru, terutama watak dan peranginya Yesus. Apa yang Yesus suka, itu kamu baca terus. Sampai kamu hayati, sampai kamu resepi, sampai itu kamu jiwai. Sehingga kamu nanti kenal Yesus. Langkahnya engkau pakai apa? Bertindak sesuai dengan firman. Kalau engkau percaya bahwa Yesus itu Allah yang maha kuasa, dia ada di dalam diri kamu melalui Roh Kudus, kau ngomong sama Roh Kudus. Itu yang pertama saudara harus lakukan. Jadi sepertinya mau berdoa, suami mau pergi, Tuhan, aku serahkan suamiku dalam tangan. Sudah, jangan dipikiri. Apa yang terjadi? Tidak apa-apa. Tuhan, kirimkan malaikatmu, kawali dia. Hidup dalam kekudusan dan kesucian. Selesai. Tenang saja. Tapi kalau nakal, suamimu kamu ngomong gini, Tuhan pagri kawat duri. Kalau dia lewat, biar kecocok. Ini terjadi. Saya ngajari orang gitu. Suaminya nakal luar biasa. Oke, Tuhan. Suamiku ini nakal, pagri Tuhan. Naik sepeda motor pergi tabrakan, jebret, wah pulang. Kenapa Pak? Waktu tabrakan. Mau pergi kemana Pak?
Nah, mau pergi ke sana, mau berbuat dosa, kena kawat duri, tabrakan, pewok. Lama-lama suaminya bilang, Wangsal punya hal yang pikiran yang aneh-aneh, ngikhianati kamu kok mesti kena. Istrinya ketawa. Dia bilang, puji Tuhan, Tuhan sayang saya. Dah taunya dipageri terus. Nah, ibu-ibu, kerap kali Anda ini terhadap suami terlalu sayang, sayangnya salah. Kalau sakit sedikit lalu berkata, jangan Tuhan. Kamu harus berkata, Tuhan, masukkan suamiku dalam perencanaanmu. Karena firman-Mu berkata, Engkau turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Engkau, yang terpanggil sesuai dengan rencana. Saudara, masukkan keluargamu dalam rencana Allah. Kalau masuk dalam rencana Allah, Allah didik dengan caranya Allah. Tidak usah khawatir. Seperti yang dialami Daud. Pada waktu Daud berbuat dosa, Tuhan tanya, pilih 3 perkara. Kamu kalah sama musuhmu 3 bulan. Kamu dikejar-kejar musuhmu 3 bulan. Atau kamu mau jatuh ke dalam tangan Allah, penyakit sampar 3 hari. Dia bilang apa? Lebih baik jatuh ke dalam tangan Tuhan daripada jatuh ke dalam tangan manusia. Lalu kena sakit sampar bangsa Israel. 70.000 mati semuanya. Tapi Daud berkata, Tuhan, aku yang berbuat dosa. Tuhan berkata, selesai. Engkau sudah bertobat. Cukup. Saudara tahu? Jangan khawatir. Kalau Allah mendidik, kalau Allah melakukan segala sesuatu, ucapkan syukur. Pasti Tuhan punya rencana. Baik anakmu, baik dirimu sendiri, baik orang tuamu, semua rencana Allah. Tergantung daripada kamu. Kalau Tuhan berkata, 1 orang diselamatkan, seluruh isi keluarga diselamatkan. Saudara harus perhatikan. Ibu-ibu pegang peranan. Tuhan mengejar suami susah, ngejar anak susah, ngejar istri yang paling gampang. Saudara ditangkap, diberikan pengertian, berpegang pada firman, saya jamin suamimu dipegang Tuhan, anak-anakmu dipegang Tuhan, semuanya di dalam tangan Tuhan. Gak perlu kamu takut. Apapun, biarpun tidak masuk akal sekalipun, gak usah khawatir. Kau akan menjadi sumber kekuatan. Kalau suamimu dalam loyo sekalipun, kamu yang akan memberikan kekuatan, alirkan kekuatan. Tapi kenali Yesus, kenali firman. Contohnya, pada waktu kamu pacaran sama laki-laki itu, kamu belum kenal. Kalau dia tidak ngomong, kamu tidak ngerti. Tapi kalau sudah jadi suami istri, loh, suaminya tidak ngomong kok kamu sudah tahu. Contohnya, saya datang. Lalu ada tamu. Tamu saya silahkan duduk. Ayo masuk, ngobrol. Lalu istri saya keluar. Saya bilang, Ma. Lalu saya bilang, hah? Oh ya. Loh, kok saya belum ngomong. Oh ya, kok sudah tahu? Oh, padahal saya tidak ngomong apa. Saya cuma bilang, Ma. Oh ya. Kenapa? Tahu, saya bilang, Ma. Ada tamu. Minumi dong. Loh, betul dah. Tidak usah ngomong dah. Nah, kalau kamu sama Yesus sudah kenal baik, kira-kira bagaimana? Sama enggak? Tuhan Yesus bilang, iya, aku tahu. Betul enggak? Nah, kok kamu ribut? Mana aku udah ngomong? Karena kamu kurang percaya. Kalau engkau nanti sudah kenal Yesus, resapi, kamu ngomong dalam segala perkara. Saudara coba buktikan. Kalau ibu-ibu ini tidak bisa masak, kalau mau masak, berdoa. Tuhan, tak paske sih Tuhan. Bumbune, gareme, lomboke paske Tuhan. Kamu ngomong, buktikan. Nanti masakanmu luar biasa. Karena Roh Kudus yang mimpin. Tapi kamu bilang, oh masak setelah Tuhan suruh ikut. Tuhan berkata apa? Siapa yang setia dalam perkara yang kecil,
Dia akan diberi tanggung jawabnya besar. Ini pengalaman. Saya berkata, istri saya pada waktu mau turut perlombaan masak, berdoa, Tuhan berikan hikmat, Tuhan pimpin tanganku. Oke. Waktu kita sudah jam doa, kita doa. Pembantunya yang bantu dia bilang gini, oh ibu tadi lupa ngasih garam, ngambil garam lagi, diudek. Waktu selesai sembahyang, istri saya keluar sama saya. Wah, wis tinggal goreng. Pembantunya langsung ngomong, Bu, tadi kan ibu lupa ngasih garam toh. Udah. Oh, aku nggak lihat toh. Terus tak tambahin. Ayo, jengkel enggak? Jengkel? Salah. Kan kamu tadi sudah berdoa. Tuhan, engkau yang turut campur semua perkara. Lah ya sudah toh. Waktu istri saya bilang, lalu saya bilang, stop, jangan marah. Apapun yang terjadi sudah direncanakan oleh Allah. Oh iya ya. Kalau kalah kan nanti kamu tetap praktek dokter itu ya. Iya, dia beruntung toh. Oh iya, beneran, dia ketawa. Ya puji Tuhan. Kalah enggak apa-apa. Apa terjadi saudara? Jurinya orang Jakarta, suka Yasin. Istri saya orang Semarang, suka ayam manis. Jadi masakannya nggak cocok, betul ya? Tuhan tahu. Kalau pembantunya dipakai Tuhan suruh ngambah garam, istri saya nggak setuju. Tapi kalau dia pergi sedang doa, ini gedung kecemplung. Mau apa? Allah itu luar biasa. Saya lalu bilang, sudahlah, biarin. Kalau kalah, toh aku tetap praktek. Oh iya, senang dia. Setelah dijuri, saudara tahu, nomor 1. Waktu dapat nomor 1, dia bilang, kok menang yo yang? Terus borasaan, buat aku kasinan. Buat orang Jakarta, cocok loh. Iya, Tuhan luar biasa ya. Iya, memang kita kerap kali tidak bisa tahu rencana Allah bukan bersama kita. Tetapi yang penting adalah kamu percaya bahwa apa yang kamu omongkan dengan Roh Kudus sudah dengar dan dia akan melakukan sebagaimana dia mau. Tapi belum tentu sepengetahuan kamu. Tapi engkau harus percaya bahwa Allah yang mengerjakan di dalam kamu. Ini langkah pertama untuk membuat engkau melihat perkara-perkara yang ajaib dengan Allah. Kalau nanti engkau sudah lihat perkara-perkara yang muncul, Allah yang turut mengambil bagian, kamu bilang apa? Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Ya dong? Lalu iman percayamu tumbuh. Setelah itu nanti baru kamu akan dengar-dengaran akan suara Allah. Mengapa Allah tidak lakukan itu lebih dahulu? Sebab kalau kamu tidak melihat perkara-perkara yang ajaib dan pekerjaan Allah, Allah bicara, belum tentu kamu nurut. Ya toh? Karena apa? Kamu belum lihat buktinya. Tapi kalau engkau sudah lihat bukti, engkau berdoa dituruti Allah, berdoa dituruti Allah. Allah bicara, kamu pasti nurut. Karena apa? Karena kamu tahu Allah luar biasa. Allah tahu saudara kelemahan daripada manusia. Dia harus melihat mujizat lebih dahulu, baru dia dapat menurut dan melakukan kehendak dia. Maka dari itu, ini session yang pertama. Nanti disambung lagi. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Masuk ke dalam sesi yang kedua, cara-caranya ini Tuhan. Bagian kita, supaya kita benar-benar nanti dapat praktek, melakukan, dan melihat kemuliaan-Mu demi kemuliaan-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau Engkau sudah pilih akan ibu-ibu perempuan-perempuan ini Tuhan menjadi alat-Mu, menjadi ujung tombak dalam keluarganya, supaya seluruh isi keluarganya diselamatkan
karena kasih karunia daripadamu. Terima kasih, Engkau terlalu baik bagi anak-anak-Mu, dan kami tahu Engkau pasti melakukan dan membawa hasil kemuliaan bagi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin.